Ini kok buah bunganya agak-agak mirip-mirip moondrop ya. Ini ujungnya juga aneh bentuknya, unik. Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Nick Dixon. Pada video hari ini, saya akan melakukan update 40 hari buah anggur Giant Grande. Mari kita simak bersama-sama. Tapi sebelumnya, kalau teman-teman merasa video saya bermanfaat dan juga memberi inspirasi, teman-teman bisa klik like, share, dan subscribe channel YouTube Nick Dixon. Terima kasih. Nah teman-teman, ini adalah pohon anggur import Giant Grande yang ada di kebun Clarissa. Pada video hari ini, saya akan melakukan update 40 hari sejak pangkas. Bunga-bunganya sudah banyak yang menjadi berry, menjadi buah anggur, masih dalam bentuk pentil. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang percabangan pohon anggur Giant Grande ini ya. Karena pohon Giant Grande ini memiliki percabangan yang sangat bagus. Itu kalau untuk dijadikan contoh menjelaskan kepada teman-teman yang masih pemula, ini sangat bagus. Nah, mari kita lihat seperti apa. Nah, teman-teman, yang ini adalah batang primer ya, batang primer ya, batang primer. Sedangkan yang ini yang dibelokkan, ini adalah namanya batang sekunder yang saya gunakan menggunakan tunas air. Nah, sebelah kiri juga ini batang sekunder menggunakan tunas air. Saya menggunakan sistem double cordon. Nah, sedangkan yang ini adalah batang tersier ya, batang tersier. Saya juga menggunakan tunas air. Kalau batang tersiernya sudah sebesar pensil ataupun sumpit ini ya, dan batangnya sudah mulai berwarna kecoklatan seperti ini ya, nanti kita pangkas. Begitu saya pangkas di sini keluarlah tunas air yang baru yang membawa bunga ya. Nah, bunga-bunga itu sekarang sudah menjadi buah ya, masih ukuran sangat kecil. Nah, saya tidak melakukan penjarangan bunga pada fase bunga masih berbentuk brokoli ya. Jadi buah-buah yang teman-teman lihat di sini ini, itu saya tidak melakukan penjarangan buah sebelumnya ya. Jadi ini utuh. Nah, apa yang terjadi di sini adalah penjarangan secara alami. Nah, apa maksudnya penjarangan secara alami ya? Nah, kalau teman-teman perhatikan ini ada bunga yang tidak jadi berry ya, bunganya mengering ya. Ini juga, ini bunganya mengering ya. Nah, pada dasarnya kalau perkebunan besar di luar negeri ya, seperti di Jepang ya, ataupun di Korea ya, pada fase bunga berbentuk brokoli, mereka sudah melakukan penjarangan bunga sebanyak 50% ya, sangat banyak loh ya teman-teman, 50% penjarangan bunganya. Nah, saya tidak melakukannya seperti mereka. Kenapa? Karena kadang fase bunga itu masih sangat rawan ya terjadinya rontok bunga. Oleh apa? Kadang karena hujan lebat ya, kadang karena angin kencang, atau mungkin kadang sinar matahari yang terlalu panas sehingga ada bunga-bunga yang mengering, tidak berhasil membentuk buah anggur. Nah, bedanya kalau di luar negeri, di Jepang dan di Korea, pembungaan dan pembuahan pohon-pohon anggur mereka itu biasanya pada musim semi ke musim panas. Nah, pada masa-masa itu biasanya angin kencang maupun hujan itu tidak menjadi masalah besar bagi mereka, sehingga kerontokan yang terjadi itu sudah sangat sedikit ya. Beda dengan kita di sini. Ini sekarang seperti cuaca di Pontianak ini,
kadang panas sekali ya, kadang juga masih terjadi hujan lebat dan juga angin kencang yang menyebabkan beri-beri ini masih bisa rontok. Nah ini walaupun saya sudah memasang atap naungan ya teman-teman ya, tapi kadang angin kencang juga bisa menyebabkan beri-beri ini rontok. Nah, kalau setelah banyak beri-beri ini yang berhasil menjadi buah ya, dan kalau ternyata buah-buahnya masih terlalu padat, itu mungkin nanti harus kita lakukan penjarangan secara manual ya teman-teman. Nah, teman-teman perhatikan ya, ini buah anggur Giant Grande ini bentuknya agak lonjong ya, ini ya. Padahal ini tidak saya berikan perlakuan GA3 atau apapun ya. Ini adalah buah anggur Giant Grande yang alami, benar-benar alami ya, bentuknya alami. Dompolannya cukup besar dan beri yang berhasil menjadi buah juga sangat banyak ini ya. Nah, dari pangkas pembuahan sebanyak 12 cabang tersier ya, itu 11 berhasil membawa bunga. Satu cabang tersier gagal membawa bunga. Itu cabang tersier yang kelima, yang ini ya. Nah, kemarin saya pangkas di atas di sini ya. Itu ternyata dia gagal sprout, yang sprout malah di bawahnya. Di tunas bud ke-5 dan ke-6. Nah, ini kelihatan membawa bunga PHP ya teman-teman ya. Ini kayaknya bunganya nggak bakalan jadi, tapi saya tidak tahu, nanti kita lihat perkembangannya seperti apa. Sedangkan yang satu ini juga membawa bunga kecil ya, tapi ini sepertinya juga bunga PHP. Nah, ini bisa menjadi tips buat teman-teman ya. Itu cabang tersier ini sangat kecil ya, lebih kecil daripada sumpit ini ya, lebih kecil dari sebatang pensil. Bedakan dengan yang sebelahnya, ini cukup besar ya, ini juga cukup besar. Nah, jadi tips buat teman-teman, kalau ingin melakukan pangkas pembuahan, itu besar cabang tersiernya harus diperhatikannya. Kalau cabang tersiernya masih terlalu kecil, jangan dipaksakan untuk pangkas pembuahan. Berikan pemupukan pembuahan terlebih dahulu ya. Nanti kalau dipaksakan dia tidak membawa bunga, ya sayang sekali kan ya teman-teman. Nah, kemudian ada satu lagi yang ingin saya tunjukkan ya. Ini penampakan dari atas ya teman-teman ya. Nah, ini ada satu cabang tersier yang ingin saya tunjukkan kepada teman-teman. Nah, ini adalah cabang tersier ke-13 ya. Ini besar sekali cabang tersiernya ya. Cabang tersier ini menggunakan tunas bud ya. Nah, anehnya bunga ini pada kering semua. Tuh, coba teman-teman perhatikan. Tidak ada satupun yang jadi. Ada satu di sini ya. Nih, satu. Tapi yang lain semua mengering. Nah, saya tidak tahu apa yang terjadi pada dompolan bunga ini ya. Memang kemarin saya ada melakukan penyemprotan fungisida dan insektisida ya teman-teman ya. Tapi penyemprotannya saya lakukan dengan sangat hati-hati. Jadi tidak saya semprot pada bunganya ya. Saya semprot dengan pelan-pelan ya. Nah, kemudian di bawah ini tunas bud ini pecah. Tunas bud di bawahnya pecah dan membawa bunga. Ini ya teman-teman bunganya ya. Nah, dia membawa 2 dompol bunga. Nah, jadi kemungkinan besar nanti ini akan saya pangkas, saya buang ya. Yang di bawah ini akan saya pelihara ya. Daunnya mungkin setelah
4, 5, 6 daun akan saya potes tunas airnya. Jadi daun-daun di atas ini tidak akan saya buang ya teman-teman. Ini daun-daun atas ini akan saya pelihara ya. Nah, mudah-mudahan bunga yang di bawah sini bisa berhasil ya jadi buah ya teman-teman ya. Nah, kalau cabang tersier ke-12 ini memang tidak dipangkas pembuahan ya teman-teman. Ini penampakan dari atasnya ya. Ini ada berry yang agak besar ya teman. Ini bentuk berry-nya agak lucu ya, agak panjang begitu ya. Ya, tidak seperti berry-berry anggur Taldun ataupun Dickson ataupun Julian ya. Ini bentuk berry-nya unik. Unik sekali. Nah, ini teman-teman. Ya. Tingkat keberhasilan dari bunga menjadi buah itu cukup tinggi ya teman-teman. Walaupun banyak juga bunga yang gagal menjadi berry. Ini kan banyak bunga juga yang kering ya. Oleh karena itu ini tips buat teman-teman ya. Jangan terlalu cepat melakukan penjarangan bunga ya. Nanti kita lakukan setelah bunga-bunga itu berhasil menjadi buah anggur, dan kalau kita lihat terlalu padat barulah kita melakukan penjarangan ya teman-teman. Ini dompolannya besar-besar ya teman-teman ya. Ya. Nah, ini juga besar ini berinya. Bentuknya juga aneh. Unik sekali ya. Daunnya juga besar-besar ya teman-teman ya. Subur ya. Nih contoh daunnya. Nih daunnya ya. Nah, ini penampakannya ya. Penampakannya. Nah, dari dompolan buah ini ya, saya biarkan tumbuh sampai 14 atau 15 daun. Habis itu saya potes pucuknya ya. Stop sampai di sini ya. Jangan kita biarkan memanjang jadi liar nanti ya. Nanti akan nutrisi tanaman akan terbuang sia-sia. Ini juga kita ujungnya potes ya. Antara 14 sampai 15 daun. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini untung sekali ya, saya sudah pasang atap naungan plastik ini ya. Karena masih sering kadang sore malam itu terjadi hujan lebat ya. Kalau tanpa atap naungan ini, itu saya rasa banyak sekali bunga yang rontok. Nah, ini penampakan dari atasnya teman-teman. Nah, oleh karena itu sangat disarankan kalau bisa ya, pohon-pohon anggur teman-teman itu diberi naungan. Naungan dalam bentuk apapun nggak masalah ya. Paling rawannya itu pada waktu masa-masa bunga baru mekar. Nah teman-teman, sekian dulu untuk video hari ini. Semoga video hari ini sedikit banyak bisa memberi manfaat dan juga inspirasi baru buat teman-teman untuk segera menanam pohon anggur import Giant Grande. Sampai berjumpa lagi di video yang akan datang. Bye bye.